Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nur Sabah dan Laili Nur Ainillah akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Khurafat, Takhayul, Fasik, Perbuatan Dosa, dan Tawasul. Baiklah, yang pertama ada khurafat. Menurut bahasa, khurafat berarti cerita bohong atau dongeng. Sedangkan menurut istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang tidak memiliki dasar dari agama, namun diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Macam-macam khurafat. Khurafat ada dua. Yang pertama, khurafat yang erat kaitannya dengan paham animisme dan paham yang terhadap adanya kekuatan gaib atau supranatural yang dipancarkan oleh berbagai macam roh. Misalnya, adanya kepercayaan terhadap kekuatan yang memancar dari kubur seseorang yang dianggap keramat. Kemudian yang kedua, khurafat yang erat kaitannya dengan paham dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa pada setiap benda-benda tertentu terdapat kekuatan gaib. Next, ciri-ciri dan faktor pendorong terhadap khurafat. Ciri-ciri yang kami sebutkan di dalam PPT kami ada 3. Tidak didasarkan pada nas-nas syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis, cerita-cerita, rekaan, dongeng, dan khayalan, bersumber kepada kepercayaan lama. Kemudian kalian bisa lihat di makalah kami menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, keris, atau benda apapun yang diyakini memiliki kesaktian, mengandung unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariah, berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus atau kepada siapapun selain Allah. Kemudian faktor pendorong dari terjadinya khurafat, mudah mempercayai benda-benda tahayul, dangkalnya ilmu agama, terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau sesuatu benda. Pandangan Islam terhadap khurafat. Islam memandang bentuk amalan dan kepercayaan yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas ditolak oleh Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam agama kami yang tidak ada di dalamnya, maka yang dikerjakan itu tertolak. Next. Nah, selanjutnya takhayul. Kata takhayul berasal dari kata khala yakhulu khailan yang artinya menyangka, dan takhayalan artinya terkhayal atau tergambar. Takhayul juga diartikan sesuatu yang termasuk khayal, tidak masuk akal, atau tidak terbukti pada kenyataan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung dari selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Macam-macam takhayul. Takhayul terbentuk berdasarkan gambar indrawi atau pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sejenisnya. Setelah hilangnya sesuatu yang dapat diindra tersebut dari panca indera kita. Kemudian kekuatan ingatan lain yang disandarkan pada gambar indrawi. Kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. Gambar tersebut bisa jadi satu hal yang benar terjadi atau hal yang di luar kebiasaan. Misalnya, kisah 1001 malam, Nyai Roro Kidul, dan sejenisnya. Contoh-contoh tahayul: percaya kepada benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan lain-lain yang memiliki kesaktian dapat mendatangkan keberkahan. Percaya bahwa air sumur tertentu yang disakralkan dapat membawa keberkahan jika meminumnya, membuat awet muda jika dipakai untuk mandi, dan lain-lain. Nah, pandangan Islam terhadap tahayul sama dengan khurafat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami yang tidak ada di dalamnya, maka yang dikerjakan itu tertolak. Jadi, takhayul dan khurafat ini memiliki kesinambungan. Apabila takhayul ini sudah diyakini, maka
statusnya berubah menjadi khurafat, yaitu keyakinan dusta yang menyimpang. Kemudian next fasik yang akan dilanjutkan oleh saudari Laili Nur Ainillah.